Masuk bagus juga Pak Dedi itu, karena Pak Dedi ya sangat bekerja keras gitu Pak. Saya terutama Pak Dedi itu sangat peduli untuk wilayah utara Pak, sangat peduli saku yang diperhatikan juga Pak. Bagian saluran airnya atau gorong-gorongnya yang kecil. Nah ini yang kecil ya. Nah ini bagian sininya tuh. Nggak nyampe 2 meter guys. Nah ini kalau kita lihat dari sini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Uya Info. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, serta dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini tanggal 20 Januari 2026. Kang Uya berada di Kampung Gabus Rawa ya, dan Kang Uya berada di jembatan terakhir di Kali Gabus yang di bagian sebelah hilir, dan jembatan ini merupakan salah satu jembatan yang menjadi penyebab banjir di sekitar Kampung Gabus guys. Dan nanti kita akan coba mencari informasi ke warga setempat yang berada di daerah sekitar jembatan ini yang terdampak oleh banjir di hari Minggu tanggal 18 Januari 2026. Oke guys, simak terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa di subscribe, videonya di like, di share, dan juga di komen. Nah ini adalah Kali Gabus bagian hilir ya. Kesana itu menuju ke arah hulu, yang hulunya itu berada di sekitar perumahan Suropati Residen. Dan ini merupakan kali yang kemarin meluap ke sebelah sana tuh ya, menggenangi area pemukiman warga Kampung Gabus Rawa. Dan ini jembatan terakhir di Kali Gabus ya. Dan ini menuju ke arah hilir, ke arah Kali Sepak sebelah sana tuh. Dan kita bisa lihat ya, masih ada bekas-bekas material sampah yang menyangkut di pohon sebelah sana itu. Jadi ketinggian air kemarin itu udah cukup lumayan tinggi ya di Kali Gabus bagian hilir atau di Kali Sepak. Nah, dan di sana tuh merupakan akhir dari Kali Gabus yang nyambung ke Kali Sepak, kemudian alirannya itu mengarah ke arah Kali CBL yang menuju ke arah laut. Jadi di sini merupakan persimpangan Kali Sepak dan Kali Gabus ya. Dan Kali Gabus ini merupakan sodetan sebetulnya, sodetan dari Kali Sepak yang mengalir dari arah sebelah sana guys. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mencari informasi terkait banjir di hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 guys. Oke guys, kita berada di Gabus Rawa nih ya, Kampung Gabus Rawa yang dekat Kali Sepak nih, yang terdampak kemarin banjir di hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 ya. Dan kita sekarang berada di rumah salah satu warga ini yang posisi paling rendah di sini tuh guys. Dan kita akan coba tanya-tanya nih. Dengan bapak siapa nih Pak? Dengan Pak Narjo. Pak Narjo. Ya, saya beralamat tinggal di Kampung Gabus Rawa, RT 01 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara. Saya bertinggal di Kali Sepak ini Pak. Saya yang paling terendah, yang terutama, yang saya udah hal biasa kebanjiran, udah nggak kaget lagi. Karena apa? Tolong dibenahin bantaran kali itu, karena apa? Permukaan air tidak memadai daripada jembatan Pak. Jembatannya itu sangat kecil dan sangat rendah. Iya, iya. Nah, bagaimana dengan bekerja samanya dengan pemerintahan Kabupaten Bekasi? Tolong diklarifikasi, dibikin jalan satu pintu atau satu jembatan, dibikin akses jalan lagi di pinggir tanah PJT atau tanah pengairan, dibikin jalan lah buat utama. Jadi hanya satu akses jembatan gitu. Iya, satu jalan di pinggirnya. Iya, di pinggir jalan, dibikin jalan atau dibikin tanggul. Dibikin tanggul dulu dan sampai air mengeluap gitu ke masyarakat. Kalau dibikin tanggul terus bikin akses jalan. Nah, jembatan itu karena apa? Terlalu kebanyakan jembatan itu sangat rendah dan ada permukaannya kecil gitu. Jadi nggak bisa menampung atau nggak bisa gelontor air. Nah, akhirnya kenapa? Akhirnya saya di sini terbawa banyak sampah. Tuh, sampah-sampah di sini akhirnya lewat depan rumah saya, bukannya lewat jembatan gitu. Jadi
meluap gitu meluap jatuhnya jadinya. Jadi gitu Pak, saya juga karena tolong bekerja sama dengan Kabupaten Bekasi secepatnya atau semungkinnya gitu, dibenahinlah jembatan-jembatan itu. Ya. Jadi kemarin itu banjir yang melanda rumah Bapak ini sekitar berapa meter tingginya? Kalau saya, kalau di sini hampir 2 meter lah Pak. Kalau saya ya hampir 2 meter ada ya. Ya karena saya pikir sedada gitu kalau saya. Kalau yang lain kan paling 50 cm, ada yang 1 meter. Kalau saya yang paling rendah karena di sini ibaratnya saya pertigaan air nih di sini. Oh ya, di sebelah sana itu ya? Iya, pertigaan air jadinya. Jadi antara dari Kali Busa, nah terus dari Kali Sepak ini jadi pertigaan di sini. Nah, terus di sini saya belum pernah dievakuasi gitu loh. Dievakuasi dari gitu. pemerintah terkait setempat juga belum? Nggak ada Pak, belum ada di sini evakuasi. Karena apa? Jadi pemerintah setempat itu selalu meninjau orang-orang pendatang. Orang pendatang itu belum tentu Pak KTP-nya, belum bisa di KTP sini. Sayang deh orang sini, KTP asli gitu loh. Bapak asli orang sini? Asli ya? Orang sini, coba. Nah, berarti harapan Bapak ini Bapak bisa direlokasi ya atau dipindah tempat dari tempat ini. Betul, ke bisa tempat Pak, yang baru, boleh. ke tempat Iya. yang aman. Tempat yang aman. Nah, seperti itu. Jadi coba harapan Bapak nih mungkin ke pemerintah terkait atau langsung ke Bapak Aing, ke Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi, karena kemarin itu di hari Senin Pak Deddy itu kan datang meninjau untuk membongkar jembatan-jembatan yang ada di sini ya, untuk dibuatkan jembatan baru yang lebih tinggi dan membuat jembatannya lengkung. Nah, sekarang Bapak harapannya seperti apa? Harapan saya seperti harapan dengan Pak Deddy Aing kemarin. Katanya Pak Deddy Aing ini jembatan secepatnya harus dibongkar, harus dibikin lengkung, jangan dibikin habim rata. Kadang-kadang habimnya terlalu rata gitu. Udah gitu semakin lama kan akhirnya dia merendah kan habimnya. Jadi nah itulah dampaknya Pak. Tolong secepatnya itu Pak. Tujuan saya seperti kayak gitu sama dengan Pak Deddy. Karena itu mentok semua Pak, sampah itu jadi jembatan. Nyangkut ya? Nyangkut tuh, apalagi kayu-kayu yang besar tuh. Ada yang ketinggalan tuh sampah di tempat saya. Makanya begitulah Pak, saya juga secepatnya Pak. Oh, iya. Jadi dengan kondisi rumah Bapak yang berada di posisi terendah ini, Bapak berharap sama Pak Deddy seperti apa? Apa mau minta dipindah atau bagaimana Pak? Apa minta direlokasi seperti itu? Harapannya Bapak sendiri gimana Pak? Kalau saya, harapan saya ya artinya bagaimana ya. Walaupun saya dibilang dikatakan pindah sama Pak Deddy ya nanti berklarifikasi. Karena saya artinya bersertifikat tanah saya. Agak keberatan Pak Deddy. Yang penting saya mah intinya tolonglah diklarifikasi nih, bikin tanggul-tanggul aja, jangan sampai meluap lagi kali gitu Pak. Untuk fasilitasnya aja ya? Fasilitasnya aja Pak, karena saya udah gimana ya, udah enak lah di sini karena saya udah beternak kambing Pak di udah sini. betah. Beternak kambing saya Pak, karena untuk hidup ketahanan pangan saya. Oh, gitu. seperti itu. Ya apa mau gimana lagi Pak, nyari kerjaan susah Pak. Iya, lah udah saya nernak kambing Pak jadinya. Jadi Bapak berharap solusinya supaya tempat Bapak yang tinggal ini tidak banjir lagi, begitu aja ya? Iya, harapan saya apalagi Pak, paling seneng saya kalau udah nggak banjir lagi, waduh, saya jempolin Pak Deddy Mulyadi kalau emang nggak banjir lagi Pak. Ya mungkin bisa kali alam itu dibenahin sama Pak Deddy. Ya habis mau bagaimana lagi Pak, emang alam udah waktunya ngamuk. Nah, betul. Gitu. Setidaknya Pak Deddy sudah berusaha ya meminimalisir keadaan banjir yang biasa ada di daerah Gabus ini ya. Iya, emang termasuk bagus juga Pak Deddy itu. Karena Pak Deddy ya sangat bekerja keras gitu Pak. Saya terutama Pak Deddy itu sangat peduli untuk wilayah utara Pak. Sangat peduli saya akuin, diperhatikan juga Pak. Ya mungkin semoga ke depan kelanjutnya Pak Deddy itu ya semakin sehat dan maju terus Pak Deddy. Amin. Iya, Oke. iya. Terima kasih Pak ya atas keterangan dari Bapak terkait dari banjir yang sudah melanda di sekitar Gabus ini Pak. Iya, terima kasih sama-sama Pak. Ya. Oke guys, ini di bagian hilir dari Kali Gabus yang sebenarnya Kali Sepak sebenarnya ya. Kali Sepak, dan yang jadi penyebab kemarin itu memang benar dari menurut keterangan warga di sini juga yang menjadi penyebab meluapnya air dari Kali Gabus ini atau Kali Sepak dari jembatan yang kecil. Jadi kayak contohnya di jembatan terakhir ini nih. Jembatan yang paling akhir ini sebenarnya bagian kolongnya itu kecil banget. Cuman kita nggak bisa lihat lebih dekat lagi ya. Kita lihat dari sini nih. Nah sebenarnya
Tuh. Jembatannya itu berupa gorong-gorong cuman nggak lebih dari 2 meter guys. Nggak lebih dari 2 meter ya. Dan ini juga udah terhalang sama rumput-rumput liar. Dan harapan warga juga di sini sebenarnya pengennya itu dipasang turap lagi lanjut sampai sebelah sini, sampai dengan ujung Kali Sepak atau Kali Gabus ya. Karena justru di bagian sinilah air meluap karena ini dataran paling rendah, otomatis di bagian hilir ini. Nah, ini jembatan yang paling terakhir di Kali Gabus. Kalau jembatannya lebar, cuman yang jadi masalah bagian saluran airnya atau gorong-gorongnya yang kecil. Nah, ini yang kecil ya. Nah, ini bagian sininya tuh. Nggak nyampe 2 meter guys. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ya. Nah, seperti ini penampakan dari gorong-gorong dari jembatan yang sebelah sini. Ini juga jadi salah satu penyebab air tuh tertahan ketika debit air besar dari arah hulu Kali Gabus sebelah sana. Ini kalinya kan lebar nih. Kalinya lebar, tapi gorong-gorongnya kecil. Dan semoga pembongkaran jembatan ini secepatnya akan dilakukan ya, termasuk jembatan yang berada di bagian hilir Kali Gabus ini, selain dari jembatan yang berada di SMKN 1 Tambun Utara dan di SMPN 2 Tambun Utara. Dan semoga jembatannya semua dibenahi ya, dibuat yang baru seperti rencana KDM atau Bapak Aing membuatkan jembatan lengkung di depan SMKN 1 Tambun Utara. Nah, kemarin itu pas hari Minggu ya, yang terdampak banjir itu sekitar sini cukup banyak juga ya. Dan ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak yang paling parah di sebelah sini, karena posisinya di sini paling rendah. Terus luapan air tuh dari sebelah sini. Nah, luapan air dari sebelah sini, ketika air yang mengalir deras dari arah hulu dan tertahan oleh jembatan ini, air meluap ke arah sini dan membawa material-material sampah yang ada di kali ini guys. Yang ya, sampah ini dibuang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Meskipun sudah ada larangan, seperti keterangan dari warga di sini, pernah mergokin juga malah lebih galakan dia katanya ya, dibanding yang negur gitu guys. Dan selain di sini nih, di pinggir jalan sebelah sana deket area pintu tol juga masih banyak sampah-sampah yang di pinggir jalan apa, dibuang di pinggir jalan. Dan hari ini kita akan melihat ya jembatan yang satunya lagi yang berada di depan SMKN 1 Tambun Utara, yang kemarin di hari Senin itu dikunjungi langsung oleh Bapak Aing atau oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi guys. Coba dari sini kita akan menuju ke arah hulu ya, dan kita akan spill satu persatu jembatan yang mungkin nanti akan dibongkar dan dibuat atau diganti dengan jembatan lengkung seperti rencana KDM di hari kemarin pas mengunjungi Kali Gabus. Dan di sebelah sini nih yang harus menjadi perhatian, nih sampah-sampah makin menumpuk, makin banyak ya. Padahal di sana sudah ada tulisan larangan membuang sampah, tetap tidak oleh para oknum-oknum ya, tidak diindahkan, tetap masih membuang sampah di pinggir jalan. Dan ini kita sedang mengarah ke jembatan di SMKN 1 Tambun Utara. Nah, ini dia ya. Kemarin itu Pak Deddy, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu singgah ke sini guys, atau datang kemari ya. Dan Pak Deddy tepat
berdiri di sebelah sana tuh, ada tempat fotokopi ya di sana. Dan kemarin itu rencananya ya, pertama jembatan yang ada di sini, nih jembatan SMKN 1 Tambun Utara, dan jembatan itu yang berwarna merah itu akan dibongkar, dan juga jembatan yang menuju ke SMPN 2 Tambun Utara sebelah sana guys. Jadi yang jadi masalah adalah penyempitan seperti yang di depan ya. Kalau untuk SMKN 1 Tambun Utara mungkin lebar ya, cuman kurang tinggi aja. Jadi kemarin tuh air debitnya sampai ke atas ini nih, sampai ke atas jembatan. Jadi akan dilebarin nantinya supaya alirannya lebih lancar pas debit air meningkat. Dan rencananya sebetulnya hari ini itu ada pembongkaran, tapi ini kelihatannya belum ada tanda-tandanya ya. Sedangkan instruksi Pak Dedi kemarin itu untuk pembongkaran jembatan tuh harus segera dilaksanakan. Cuman mungkin karena ini adalah akses utama menuju ke warga, ke kampung yang sebelah sana ya. Jadi mungkin akan dipikirkan terlebih dahulu, akan dibuatkan dulu jembatan penggantinya ya. Karena ini kalau misalnya langsung dibongkar mungkin akses warga jadi terganggu ya. Mungkin bisa terisolir karena ini adalah akses satu-satunya. Oke guys, kita lanjut ya ke jembatan berikutnya tuh yang berada di SMPN 2 Tambun Utara. Kita spill kondisi dari gorong-gorongnya tuh selebar apa ya. Nah, ini anak-anak sekolah baru pulang. Ini udah hampir jam 12 siang ya. Nah ini guys, ini gorong-gorong jembatan di SMPN 2 Tambun Utara ya. Kurang lebih itu lebarnya sekitar 2-3 meter. Kayaknya sih kalau 3 meter kurang ya, nggak nyampe. Makanya kemarin itu sempat tertahan air itu di sini dan menyebabkan banjir ke daerah sekitar yang berada di dekat dengan SMPN 2 Tambun Utara guys. Jadi kemarin itu kondisinya air meluap karena di sini tertahan ya, tertahan oleh jembatan ini. Memang kecil banget di jembatan ini. Dari sini kali gabus lebar, ya sudah menampung air banyak. Cuman di sini tertahan, jadi airnya meluap ke sekitar pemukiman yang berada di sebelah sana. Dan kita lanjut lagi lihat jembatan berikutnya. Nah ini jembatan yang berikutnya ini, yang kemarin itu malah sudah ketutup sama air di sini ya, karena ini posisinya berada di bawah. Nah ini posisinya berada di bawah seperti ini, turun dari jalan ya. Dan jembatan ini ketutup sama air, jadi limpasan air tuh meluap ke rumah-rumah warga yang berada di sebelah sana. Cuman memang kalau dari kondisi banjirnya itu dibandingkan dengan banjir-banjir di tahun-tahun sebelumnya, untuk intensitas hujan yang sama di banjir terakhir ini nggak terlalu parah seperti di banjir-banjir sebelumnya yang mencapai ada yang sampai 2 meter lebih. Ada 2 meter lebih dan bervariatif ya. Untuk kemarin itu mungkin hanya sekitar 1 meter untuk di bagian bantaran kalinya, dan untuk di bagian dalam area rumah warga itu hanya sekitar setengah meter. Itu udah paling tinggi guys. Ya harapan warga sih maunya di sebelah seberang itu dipasang kembali seat pile ya, seberang sebelah sana, dan dibuatkan akses jalan. Jadi dibuatkan satu jembatan yang besar, dibuat satu akses. Tapi di sebelah sananya itu ada jalan lagi di pinggir kali gabus, jalan semacam jalan irigasi ya. Nah ini dia sodetan dari Kali Sepak ya. Di sini yang airnya itu meluap dari Kali Sepak. Dan untuk ke arah sebelah sini kemarin itu cukup aman ya.
yang menuju ke arah hulunya itu aliran air cukup lancar dan di daerah sekitar sini tidak meluap airnya. Jadi hanya di bagian hilir karena tertahan oleh beberapa jembatan, terutama yang berada di depan sekolah SMPN 2 Tambun Utara dan juga SMKN 1 Tambun Utara. Dan yang terdampak paling parah yang di jembatan terakhir di Kali Sepak, Kampung Gabus Rawa ya. Nah, seperti keterangan tadi dari warga setempat yang terdampak, itu menurut warga juga akibat dari jembatan yang kecil, gorong-gorongnya cukup kecil yang tidak bisa menampung air lebih banyak karena tertahan ya oleh jembatan yang gorong-gorongnya kecil. Oke guys, kita lihat ya di sini. Nah, ini sekarang kondisi dari Kali Gabus. Nah, sepertinya memang di bagian seberang sana sudah perlu pembersihan lagi ya, karena sudah banyak tumbuhan-tumbuhan dan rumput-rumput liar sebelah sana tuh. Ini adalah kondisi pasar Gabus hari ini. Jalanan juga cukup lengang di sini. Kita menuju ke arah hulu Kali Gabus. Nah, di sini ya, yang posisinya persis berada di depan perumahan Suropati Residence sebelah situ. Oke guys, kita lihat kondisi dari hulu Kali Gabus hari ini ya. Nah, hari ini kondisinya cukup lancar dan alirannya cukup stabil guys. Oke, di depan kita sudah ada rekan kita nih, Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Alhamdulillah baik. Gimana kamu ya? Alhamdulillah. Sip, mantap. Dan kita Dari mana aja tadi? Nah, Update mana aja? Kamu ya? baru di Kali Gabus aja nih. Kita dari hilir Kali Gabus. Saya tadi posisi dari bawah kemari. Oke. Oke, lanjut Bang Jo. Mantap. Dan seperti inilah kondisi Kali Gabus bagian hulu hari ini ya. Nah, di mana waktu hari Minggu 2 hari yang lalu di sini debit airnya cukup tinggi atau cukup besar, tetapi masih aman dan area-area rumah yang berada di dekat hulu ini masih aman, tidak terdampak banjir yang cukup parah ya. Beda dengan di area sebelah bagian hilir yang sudah kita spill tadi guys. Oke guys, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video Kang Uy sampai dengan selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa dukung terus channel Kang Uy Info dengan cara subscribe videonya, di like, di share, dan juga di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.